Perkenalkan, nama saya Vivi Mafiro. Perkenalkan, nama saya Nima Tuliza. Kami dari kelas manajemen 20A1. Di sini kami akan membahas tentang peran sektor pertanian dan sektor industri pada pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Mari kita simak. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang sektor pertanian. Indonesia merupakan negara pertanian. Hal ini berarti petani memegang peranan yang amat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan dari banyak rakyat atau tenaga kerja pada sektor pertanian. Petani dan pertanian merupakan basis besar perekonomian Indonesia. Bila saja sistem agribisnis ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka kita bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan makanan penduduk. Perhatian pemerintah termasuk dalam menunjang sektor pertanian di bidang riset dan teknologi yang sepadan. Sebaiknya, kalau tidak ada perhatian besar pemerintah, jangan harap sektor ini bisa berkembang. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 yang mempengaruhi sektor pertanian. Dampak di sini ada 6. Yang pertama yaitu harga pasar dan pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan, dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan, sehingga akan mempengaruhi stabilitas suplai dan demand barang dan jasa, serta harga yang kemungkinan meningkat. Kemudian yang kedua, rantai pasokan pangan, pelanggan, dan kekurangan. Karena penyaluran logistik pertanian terganggu. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan petani. Petani adalah populasi relatif orang tua dibandingkan dengan populasi pekerjaan umum. Sensus penduduk 2017 menunjukkan usia rata-rata petani hampir 58 tahunan usianya. Operator pertanian utama berusia 65 tahun ke atas. Jika COVID-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani, dampaknya menimbulkan kepanikan masyarakat bahwa akan menambah keterpurukan produksi pangan. Yang keempat yaitu tenaga kerja pertanian. Yang kelima, keselamatan pekerja dan alat pelindung diri. Yang keenam, kerusakan sumber daya pangan. Karena sayuran dan buah-buahan akan rentan dihinggapi virus. Hal ini disebabkan buah-buahan mudah membusuk. Dan selanjutnya saya akan membahas peran sektor pertanian. Yang pertama, yaitu krisis membuka jendela kesempatan bagi kaum muda untuk merevitalisasi sektor pertanian. Dan yang kedua adalah pertanian merupakan sektor penopang ketahanan pangan yang krusial di kala krisis ekonomi. Tidak hanya sebatas bertahan hidup, namun masalah asupan gizi masyarakat. Dan yang ketiga, krisis ternyata sektor pertanian bisa menjadi jari pengaman social safety net alamiah. Sektor pertanian di kala normal pun masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang sektor industri. Sektor industri pengolahan memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya, di mana memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi itu sendiri untuk merubah dalam struktur produksi dan sumber daya. Hal ini untuk mengembangkan industrialisasi yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, dampak pandemi pada sektor industri. Menurut data IMF, sebagian besar produksi manufaktur Indonesia turun pada masa pandemi, apalagi di bulan April. Bahkan pada bulan Agustus 2020, kondisi produksi manufaktur di bawah kondisi normal, meskipun setelah bulan April mulai terjadi pemulihan. Cina menjadi satu-satunya negara yang berhasil kembali normal bila ditinjau dari produksi manufakturnya. Hal ini dikarenakan negara tersebut banyak melakukan ekspor ke negara lain. Volume penjualan secara retail juga mengalami titik terendah di bulan April. Beberapa negara yang sudah pulih ditinjau dari volume penjualannya adalah Jerman, Amerika, dan Brazil. Sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah sektor hiburan, art, entertainment, dan rekreasi. Karena sektor hiburan bukan merupakan kebutuhan primer di masa pandemi ini,
sehingga banyak orang sudah mengabaikan sektor yang lain. Karena sektor yang lain juga banyak terdampak adalah sektor perdagangan, transportasi, serta manufaktur. Kemudian materi yang terakhir adalah peran sektor industri. Yang pertama yaitu konsistensi sumbangsihnya yang terbesar pada PDB nasional. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89%. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri tercermin pada capaian nilai ekspor dan investasi. Yang kedua, dalam rangka menarik investasi global dan perluasan pasar ekspor bagi sektor industri. Kemenperin mengupayakan keikutsertaan Indonesia sebagai partner Country Hannover Messe 2021. Ajang ini juga akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memacu branding nasional, sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di tanah air. Yang terakhir, melakukan perluasan pasar ekspor, khususnya pasar-pasar non-tradisional seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Di samping itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas.